Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya, mahasiswa TRM ya, angkatan 2024. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan mengadakan kelas besar untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi kuliah ini sebagai pengganti nanti untuk satu pertemuan ya di minggu ini. Dan kebetulan kali ini yang akan menjadi dosen pengantar adalah Profesor Dr. Dedi Rahman Wijaya STMT. Jadi nanti mohon disimak ya karena ini lumayan topiknya lumayan ini nih, lumayan lumayan lagi ngetren gitu ya, AI dan machine learning. Jadi judulnya adalah pengenalan AI dan machine learning. Eh untuk itu nanti akan ada absensi, jadi diikuti sampai akhir ya. Kita kurang lebih sampai jam 12 lah maksimal. Tapi mungkin sebelum itu juga kita mungkin akan selesai gitu ya. Nanti akan ada sesi pertanyaan. Silakan kalau misalkan ada yang akan ditanyakan, boleh open mic, boleh ditulis di chat nanti ya. Oke. Tanpa berpanjang-panjang, kita sambut saja dulu narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Dedi Rahman Wijaya STM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Ismail Apa dan kabar? alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Iya. Oke. Lagi sibuk ya sekarang. Iya, lumayan Pak. Ada tamu tapi kan udah agendakan untuk ya umum hari ini. Harus tetap jalan Pak. Oke, sip. Terima kasih. Di sela-sela kesibukannya masih tetap meluangkan waktu untuk kita ya, mahasiswa TRM. Nah, eh mungkin saya bacakan dulu profil dari Prof. Dedi ini ya. Jadi dari pendidikan, beliau itu lulusan dari S1 Teknik Informatika STT Telkom. Jadi alumnus di kita juga ya Pak ya, di tahun 2006. Lalu beliau meneruskan S2 di Informatika ITB tahun 2010 dan S3-nya di Ilmu Komputer ITS Surabaya ya, 2019. Nah, pengalaman beliau menjabat di Universitas Telkom itu pernah di tahun 2013 sampai 2015. Beliau adalah manajer komunikasi dan layanan customer. Lalu 2022 sampai 2003 beliau adalah wakil dekan bidang akademik dan dukungan penelitian di FIT. Lalu 2023 sampai 2024 kan ya, Direktur Pusat Teknologi Informasi ya, Direktur 2025 kali ya, Pak. Dan sekarang beliau menjabat sebagai dekan fakultas. Sudah tahu belum sekarang dekannya siapa FIT? Beliau ya, Prof. Dedi Rahman Wijaya. Jadi itu adalah profil singkat Prof. Dedi Rahman Wijaya. Tanpa berlama-lama, kita akan bicara soal apa nih Pak untuk materi kali ini? Untuk materi kali ini ya kita akan coba terkait pengenalan AI dan machine learning Pak. Oke. Jadi mungkin ada yang bertanya nih, algoritma dan pemrograman, tapi kuliah besarnya pengenalan AI dan machine learning. Tentu nanti ada hubungannya ya. Ya. Apalagi sekarang kan katanya programmer itu bakal digantikan oleh AI. Nah, bagi yang mau jadi programmer mungkin disimak ya. Nanti kira-kira ada insight apa dari Pak Dedi. Oke, kita mulai saja materinya. Nanti bagi yang sudah punya pertanyaan silakan di chat atau nanti mungkin ada sesinya kita open mic. Baik, saya persilakan waktu dan tempatnya mungkin silakan Prof. Baik, makasih Pak Ismail ya. Green. Baik, sudah terlihat ya screen saya ya. Ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Ismail ya,
dosen koordinator mata kuliah algoritma dan pemrograman ya Pak ya. Iya. Dan teman-teman mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan dari program studi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia. Ya. Ini angkatan 2024 ya. Nah, berarti di semester 2. Ya, alhamdulillah teman-teman bisa ikut hadir ya. Hari ini kita akan mungkin sedikit bahas ya teknologi yang saat ini banyak digunakan. Ya meskipun sebenarnya ini adalah teknologi yang lama, tapi memang perkembangan AI terutama ya dalam beberapa tahun terakhir ini sangat pesat ya. Nah, karena kesempatannya satu kali pertemuan ya maksimal 2 jam sehingga kita akan bahas ininya saja, pengenalannya saja begitu ya. Karena kalau kita bahas teknologi ini dari awal sampai akhir, itu bisa jadi mata kuliah sendiri, bahkan bisa jadi program studi sendiri ya Iya. teman-teman. Ya, jadi di luar negeri Banyak. itu ya, saya beberapa kali mereview teman-teman yang mau lanjut S2 dan juga S3 di luar negeri. Jadi di luar negeri itu sudah sangat banyak program studi, baik S1 ataupun S2 yang memang spesifik atau khusus mempelajari AI gitu ya. Jadi bisa jadi program studi sendiri. Nah, hari ini kita akan bahas kulitnya saja ya, pengenalan saja karena waktu kita terbatas. Ya, baik. Sudah berubah slide saya ya. Ya, pertama kali ya AI itu ya, AI itu istilahnya muncul tahun 1950 ketika seorang peneliti di bidang komputer science bernama Alan Turing itu menerbitkan satu paper ya berjudul Computing Machinery and Intelligence ya di salah satu jurnal ya, namanya jurnalnya Mind ya. Waktu itu Alan Turing ini di papernya melempar satu pertanyaan. Pertanyaannya simple, can machine think atau bisakah mesin itu dalam hal ini komputer itu bisa berpikir gitu. Nah, sehingga eh, dengan terbitnya paper ini itu mengubah paradigma atau pengembangan di bidang computer science ya, khususnya AI gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini apa istilahnya halaman awal dari paper yang diterbitkan Alan Turing ini zaman dulu tahun 1950 itu bentuknya masih kertas yang coklat seperti ini ya. Nah, tapi saya cek ya di ini di website jurnalnya sudah ada versi digital. Jadi nanti teman-teman yang tertarik untuk membaca ya, membaca dan mendalami AI ya, bisa diakses melalui internet gitu ya ininya apa konten dari publikasi ini. Jadi AI itu adalah teknologi yang memungkinkan ya komputer dan mesin ya untuk mensimulasikan pembelajaran, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kreativitas, dan otonomi manusia. Jadi intinya adalah bagaimana komputer itu bisa berpikir ya, ataupun bertindak selayaknya manusia. Simpelnya seperti itu AI gitu ya. Nah, teman-teman semua ya, kalau kita berbicara AI itu adalah satu bidang ya, satu bidang yang secara scope atau secara lingkup itu sangat luas ya.
Jadi cabang-cabang dari AI itu ada sangat banyak ya. Yang pertama adalah machine learning ya. Machine learning ya. Machine learning yang nanti juga akan kita bahas sedikit di pertemuan hari ini ya. Intinya machine learning itu bagaimana mengajari komputer itu supaya pinter berdasarkan data historical ya. Jadi kita punya data kemudian kita ajari, kita training komputer kita supaya mengenali pola tadi. Kemudian yang kedua Natural Language Processing atau NLP. Nah, ini AI yang khusus eh, untuk bagaimana cara mengidentifikasi atau memproses bahasa manusia, bahasa alami yang yang digunakan oleh manusia gitu ya. Kemudian ada computer vision ya. Computer vision itu bagaimana fokusnya adalah bagaimana supaya komputer kita atau mesin kita itu bisa mengidentifikasi objek. Ya tentunya melalui kamera begitu ya. Kemudian ada robotics ya, lalu expert system ya. Expert system itu bagaimana komputer itu bisa mengakuisisi pengetahuan dari pakar, misalkan dokter atau psikolog gitu ya. Diakuisisi pengetahuannya kemudian dibuat program dan bisa diakses melalui komputer. Nah, itu expert system itu gampangannya seperti itu. Kemudian ada yang keenam neural network and deep learning ya. Neural network and deep learning itu adalah salah satu metode ya khususnya di machine learning yaitu bagaimana eh, komputer itu bisa meniru cara kerja dari sistem saraf yang ada di manusia begitu ya. Kemudian ada fuzzy logic ya. Fuzzy logic itu kalau kita beli mesin cuci biasanya ada logo fuzzy logicnya. Nah itu banyak digunakan untuk apa istilahnya di mesin cuci gitu ya. Untuk bagaimana dia memprediksi apakah cucian itu sudah dicuci secara optimal atau belum gitu ya. Nah itu nanti silahkan aja kalau ke toko elektronik dilihat itu. Biasanya ada keterangan dia punya atau mengadopsi teknologi fuzzy logic. Kemudian yang kedelapan ada evolutionary computation ya. Evolutionary computation ini adalah komputasi yang mengadopsi proses evolusi makhluk hidup ya. Jadi mulai dari seleksi alam ya, kemudian mutasi ya, kawin silang dan sebagainya. Nah, contoh dari evolutionary computing itu adalah algoritma genetika gitu ya. Algoritma genetika itu contoh dari evolutionary computing yang mengadaptasi proses evolusi makhluk hidup ke dalam algoritma komputer. Biasanya digunakan untuk melakukan optimasi secara heuristik. Kemudian ada swarm intelligence yang kesembilan ya. Swarm intelligence itu lebih kepada kecerdasan kolektif ya. Contoh algoritmanya itu adalah salah satunya algoritma unkoloni ya atau koloni semut ya. Nanti bisa teman-teman cari algoritma-algoritma tadi ya. Kemudian ada cognitive computing. Nah, cognitive computing ini gabungan dari beberapa metode AI. Nah, ini ya, kalau kita lihat ya, perkembangan AI dari periode ke periode yang lain ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di tahun 1950, istilah AI itu mulai diperkenalkan gitu ya. Jadi istilah artificial intelligence itu mulai muncul ketika tadi siapa? Alan Turing mempublikasikan paper tadi ya. Mulai dari situ istilah AI atau artificial intelligence itu mulai dikenal. Nah, kemudian pada perkembangannya di tahun 1980 itu dikembangkan metode yang namanya machine learning ya atau mesin pembelajaran ya, yaitu di mana sistem AI ya
itu bisa belajar dari data historical ya, dari data set yang kita peroleh, kemudian kita gunakan untuk melatih model AI sehingga dia bisa mengenali pola dari data tadi. Contoh nanti algoritma atau model machine learning itu kita kasih misalkan gambar begitu ya, gambar binatang ya, kita kasih gambar kucing atau anjing misalkan. Nah, model AI atau model machine learning tadi nanti ketika kita latih kemudian akurasinya bagus, lalu selanjutnya kita install di aplikasi kita sehingga dia bisa mengenali mana anjing, mana kucing begitu ya. Jadi kalau kita kasih gambar ya atau kita kasih video begitu ya, dia bisa mengenali oh ini kucing, ini anjing gitu ya. Atau yang lain misalkan kita kasih data history misalkan cuaca begitu ya. Data cuaca. Nah, data cuaca kan biasanya kalau di Indonesia hujan, panas ya, berawan begitu ya. Kita kasih data historical tadi gitu ya. Kemudian digunakan untuk melatih ya model machine learning sehingga nanti komputer kita itu bisa memprediksi oh besok atau lusa itu cerah atau hujan ya begitu ya. Itu contohnya gitu. Jadi mulai dari 1980 itu machine learning mulai diperkenalkan. Nah, kemudian pada perkembangannya lagi ya di tahun 2010 ya, waktu itu 2010 muncul istilah deep learning ya, atau pembelajaran mendalam. Sebenarnya istilah deep learning ini bagian dari machine learning gitu ya. Deep learning ini adalah bagian dari machine learning ya. Jadi kalau teman-teman pernah tahu metode neural network ya atau jaringan saraf ya, maka deep learning ini adalah pengembangan dari neural network tadi ya. Neural network tadi dikembangkan dengan arsitektur yang lebih kompleks ya, jumlah hidden layer yang lebih banyak, parameter yang lebih beragam sehingga muncullah istilah deep learning ya. Jadi kalau kita berbicara deep learning itu ya sebenarnya barangnya hampir sama dengan neural network kayak gitu ya. Kemudian pada perkembangannya lagi ya di tahun 2020 ya muncul istilah generatif AI atau Gen AI ya. Di mana Gen AI ini sebenarnya pengembangan dari deep learning tadi yang cara kerjanya itu dia akan atau memiliki kemampuan untuk mengenerate konten gitu ya. Biasanya kita kasih input kemudian dia prediksi. Nah, ini dibalik gitu ya. Kita kasih prompt kemudian dia akan mengenerate konten sesuai prompt kita gitu ya. Jadi sejarah atau istilah dari AI atau kecerdasan buatan ini sebenarnya sudah sangat lama ya, teman-teman ya. Jadi dari 1950 ya. Saya yakin di tahun segitu belum ada dari kalian yang lahir gitu ya. Mungkin Pak Dery, bapak kalian, orang kita tua kalian, kita juga belum lahir, Pak. iya. Saya sendiri juga belum lahir gitu ya. Saya sendiri juga belum lahir di 1950 ya, Pak Iya. Ismail juga gitu ya. Jadi mungkin ini ayah saya gitu ya di tahun 1950 ini juga baru lahir gitu ya. Baru Indonesia lahir. baru merdeka, Pak. Ya. Indonesia baru merdeka ya, 5 tahun ya. Ini ini di belahan dunia lain sudah muncul istilah AI atau artificial Udah ada komputer intelligence. berarti ya pada saat itu ya. Kenapa? Udah ada komputer berarti Sudah, ya. Pak. Pasti sudah ada komputer ya. Tentunya komputer waktu itu kemampuan komputasinya tidak sebesar sekarang Iya. ya, sehingga memang pada saat itu perkembangan AI itu dibatasi oleh kemampuan komputasi dari komputer. Nah, Nah, sekarang dengan adanya resource komputer yang lebih bagus, yang lebih besar ya, salah satunya adanya teknologi GPU GPU. ya, sehingga teknologi GPU ini mengakselerasi perkembangan AI hingga sekarang, ya.
Nah, ini ya, ini sedikit saya tampilkan ya, dari report yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, yaitu Future of Job Survey. Ini baru dikeluarkan di awal tahun ini ya, Januari kemarin ya, tentang bagaimana kondisi lapangan kerja sampai 2030, sampai 5 tahun ke depan ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ya. Jadi yang pertama ya, yang paling kiri ya, gambar paling kiri, fastest growing and declining job by 2030 ya. Jadi eh, pekerjaan-pekerjaan yang perkembangannya paling cepat dan eh, penurunnya paling cepat bisa kita lihat di sini. Ada big data spesialis ya. Ini tentunya kalau kita berbicara big data ya, tentunya juga melibatkan teknologi AI. Kemudian ada fintech engineer ya. Lalu nomor 3 secara eksplisit disebutkan AI and machine learning spesialis ya. Jadi spesialis AI dan machine learning. Kemudian yang keempat software and application developer. Yang kelima security management spesialis dan lain-lain ya. Kalau kita lihat di sini kebanyakan pekerjaan yang perkembangannya sangat cepat itu ada di bidang IT, khususnya AI. Kecuali satu ini mungkin ya, yang non AI, yang nomor 9, light truck or delivery service driver. Jadi kurir ya, sopir truk gitu ya. Jadi Oh gitu. jadi prediksinya sampai 2030 itu bidang IT khususnya AI itu banyak dibutuhkan ya. Satu yang non IT, sopir truk, Pak. Oh gitu. Jadi saya rasa teman-teman yang mengambil bidang AI Iya. ya, bidang IT maaf ya, khususnya AI nanti itu sudah tepat ya, sudah Hmm, tepat sekali ya, khususnya teman-teman di mana, di program TRM. studi TRM gitu ya, itu sudah sangat tepat ya. Bekerja atau berkecimpung di bidang IT ya, kalau nggak mau di IT ya nanti bisa jadi sopir truk aja begitu. Jadi kurir begitu ya. Karena ya make sense sih gitu ya, make sense ya. Saat ini perkembangan e-commerce cepat ya, Iya, iya, iya. sehingga delivery barang ya untuk logistik itu juga banyak dibutuhkan, Banyak Pak. dibutuhkan ya. Itu ya. Jadi itu gitu ya. Nah, kemudian gambar yang tengah ya, core skill ya, seperti analytical thinking ya, resilience, flexibility and agility, leadership dan lain-lain ya. Mohon untuk dilatih ya, Hmm. diasah, dikembangkan begitu ya, analytical thinking, karena khususnya di bidang IT ya, teman-teman ya. Bidang IT itu adalah salah satu bidang yang perkembangannya sangat cepat gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari sekarang belum tentu relevan di beberapa tahun ke depan. Hmm. Ya, jadi kita harus punya values ya, punya skill ya, salah satunya analytical thinking, resilience, flexibility, and agility dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling kanan ya di sini top fastest growing skill ya. Jadi skill yang nantinya paling cepat berkembang ya di tahun 2030 ya. Mungkin ini eranya teman-teman tahun 2024 ya. Nanti lulus kira-kira ya 4 2000. tahun ya, mungkin 5 tahun lagi ya, mudah-mudahan lulus tepat waktu ya Pak Ismail Iya. ya. 4 tahun lagi, jadi pas ketika menjelang 2030 teman-teman sebaiknya bisa menguasai skill-skill ini ya. Yang Hmm. pertama AI, big data ya, network and cyber security, technological literasi, creative thinking dan sebagainya Hmm. ya. Ini nanti bisa jadi perhatian teman-teman ya. Bagaimana dalam 5 tahun ke depan ya lapangan kerja itu berkembang, kemudian teman-teman semua harus siap gitu ya, memiliki skill yang memadai ya, menguasai skill yang dibutuhkan sehingga nanti dengan mudah terserap di dunia kerja, syukur-syukur menciptakan lapangan kerja ya, bukan begitu Hmm. ya Iya, Pak betul. Ismail ya. Betul. Jadi nanti ada teknopreneur di bidang IT ya, di bidang multimedia, di bidang AI dari prodi S1 TRM gitu ya. Itu akan sangat bagus begitu ya. Nah, ini lanjut ya. Nah, di dalam bidang AI itu ya,
itu sebenarnya secara garis besar ya, secara umum dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah diskriminatif AI ya. Ingat, ini penting ini ya. Yang pertama adalah diskriminatif AI, yang kedua adalah generatif AI. Jadi AI itu secara umum dibagi menjadi dua ini ya. Jadi nanti kalau ditanya ya, AI itu secara umum dibagi jadi berapa sih gitu ya. Nah, secara garis besar jadi dua ini gitu ya. Diskriminatif AI sama generatif AI. Itu kalau lihat AI secara makronya gitu ya. Nah, bedanya apa gitu ya antara diskriminatif dengan generatif ini? Nah, yang pertama yang diskriminatif dulu ya. Nah, kalau diskriminatif itu ya, kita kasih contohnya gambar gitu ya. Kita kasih gambar apa ini? Harimau ya. Kita kasih gambar harimau seperti ini. Kemudian kita masukkan ke diskriminatif model, maka nanti model AI-nya itu, model diskriminatifnya itu dia akan memprediksi, oh ini harimau atau singa begitu. Outputnya teks begitu ya. Atau kelasnya itu atau apa istilahnya kategorinya. Ini gambar ini harimau atau singa gitu ya. Nah, itu yang apa? Diskriminatif ya. Kemudian yang kedua ya adalah generatif AI ya. Nah, generatif AI ini sistemnya beda. Nah, kalau generatif AI kita kasih input berupa prompt ya. Kita kasih input berupa prompt ya. Nah, ini prompt buatlah gambar harimau gitu ya. Kemudian masuk ke generatif model, maka akan dibuat ilustrasi harimau begitu ya. Jadi beda ya. Kalau yang atas tadi, yang diskriminatif tadi, itu kita kasih gambar, kemudian diprediksi ini gambar apa. Oke. Nah, kalau yang generatif, kita kasih perintah, kita kasih prompt, kemudian dia akan mengenerate gambar. Nah, gampangannya seperti itu, bedanya diskriminatif dan juga generatif AI ya. Saya minum dulu ya, nggak apa-apa ya Pak Ismail ya. Iya. Lumayan kering ya Pak. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini penting ya, mohon diingat nanti perbedaan antara diskriminatif dan generatif AI. Nah, ini ya kalau kita istilahnya pernah dengar ya, pernah tahu beberapa istilah ini gitu ya. Ada AI ya, ada machine learning, ada deep learning, ada data science ya. Nah, kalau diilustrasikan, ilustrasi yang paling cocok kalau menurut saya itu seperti ini gitu ya. Jadi, kalau kita berbicara AI itu sesuatu yang sangat besar, sangat luas gitu ya. Sangat besar, sangat luas ya, di mana di dalamnya tadi ada salah satunya machine learning ya. Di dalam machine learning itu ada deep learning ya. Jadi, deep learning itu bagian dari machine learning. Kemudian nanti kalau ada istilah data science ya, data science itu nanti ada irisannya, ada banyak irisannya dengan AI khususnya machine learning gitu ya. Jadi data science itu berdiri sendiri tapi banyak metode data science yang digunakan itu terkait metode AI ya. Selain metode AI apa Pak? Ya biasanya statistik sama matematik biasanya kalau data science gitu ya. Tapi ya banyak menggunakan metode atau teknologi dari AI. Nah, intinya kalau saat ini ya, teman-teman belajar AI di era sekarang itu jauh lebih mudah ya, sangat mudah ya. Kita mau belajar data science, kita mau belajar machine learning, itu banyak sekali library, banyak sekali framework yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk membangun model AI. Jadi jangan ragu-ragu ya, jangan istilahnya jangan takut untuk belajar AI ya. Karena sekarang untuk membuat aplikasi berbasis AI itu sangat mudah gitu ya. Jadi kita tinggal pakai library dan juga framework yang sudah ada. Tapi tetap harus ngoding ya Pak. Tetap harus coding tapi nggak sebanyak Alpro Pak. Kalau Alpro kan from scratch ya. Iya. Nah ini kalau kita mengembangkan model AI itu sudah banyak contoh ya di internet ya. Sudah banyak apa istilahnya code yang di-share ya. Sehingga kita framework juga library kita tinggal panggil saja. Ya tentunya pasti coding, tapi Pasti codingnya coding. nggak serumit misalkan kita buat algoritma untuk sorting atau searching Iya. menggunakan apa Iya, gitu kan. tinggal Nah, panggil-panggil terus pakai gitu ya. Udah iya, disediakan semua betul, betul. fungsi-fungsinya. Betul, Pak. Nah, ini ya. Ini kita coba bahas
selanjutnya terkait machine learning ya, teman-teman ya. Nah, pertama kali kita harus paham ya, eh, bagaimana manusia itu belajar, karena machine learning sebenarnya juga meniru cara kerja dari otak manusia gitu ya. Jadi biasanya ya kalau kita belajar itu yang pertama kali kita lakukan itu adalah menentukan metode belajar ya. Ya pastinya dari kita cara belajar yang nyaman kan beda-beda gitu ya. Ada yang lebih paham kalau membaca buku, ya saya lebih paham baca buku sendiri nih gitu ya. Atau menyimak dosen atau guru, ya saya nggak suka baca buku. Saya lebih suka ya dengerin dosen saja, dengerin guru ya saya lebih paham. Atau ada yang lebih nyaman apa itu belajarnya pakai video gitu ya. Nah, saya lebih nyaman nonton video Pak di YouTube karena bisa diputar berulang-ulang gitu ya. Nah, beda-beda gitu. Kita bisa tentukan metode belajar kita yang paling sesuai. Nah, sama dengan ini, dengan kalau kita mengimplementasikan machine learning ya. Jadi ada banyak sekali metode, ada banyak sekali algoritma yang bisa kita gunakan tergantung nanti data setnya itu lebih cocok pakai metode apa gitu ya. Jadi satu metode itu belum tentu cocok dipakai untuk semua dataset, sehingga kita harus bandingkan beberapa metode mana yang performansinya paling bagus. Nah, kemudian yang kedua biasanya kan kita melakukan latihan soal gitu ya. Nah, setelah belajar ya, kemudian kita istilahnya latihan soal, ya tentunya latihan soal yang inilah ya, sesuai materi begitu ya. Kemudian mengerjakan soal ujian ya. Jadi soal ujian tentunya soalnya kan nggak pernah kita baca sebelumnya ya. Kalau sudah pernah tahu sebelumnya, sudah pernah baca sebelumnya, ya namanya itu soal bocor gitu ya. Jadi soal ujian ya, apa ya, soal ujian tes masuk perguruan tinggi misalkan, nah itu tentunya kan disegel. Nah, nggak pernah pesertanya itu tahu sebelum segel itu dibuka gitu ya. Nah kalau misalkan sudah tahu sebelumnya, nilainya ya pasti tinggi begitu kan. Nah itu nggak boleh. Jadi ketika kita mengerjakan soal ujian ya tentunya soal ujiannya hanya bisa dibaca pada saat ujian berlangsung. Nah, intinya belajar itu ya pasti kita perlu otak gitu ya. Kita perlu otak ya tentunya otak yang kita buat untuk atau kita pakai untuk belajar tadi gitu. Nah, machine learning itu ya tadi sudah sempat saya ini ya, saya singgung ya. Machine learning itu adalah cabang atau branch dari AI ya untuk mengajari komputer supaya pinter, terutama menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur ya. Jadi perlu digarisbawahi ya, perlu dipahami teman-teman bahwa mesin learning itu digunakan khususnya untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur atau unstructured. Nah, nanti kita lihat ya, kita lihat contohnya ya. Apa masalah yang terstruktur, apa masalah yang tidak terstruktur. Nah, kalau teman-teman sekarang belajar mata kuliah algoritma dan pemrograman ya, itu lebih banyak menyelesaikan masalah yang terstruktur. Oke? Teman-teman belajar apa di Alpro? Belajar percabangan kan? Percabangan, Nah, perulangan, perulangan ya. begitu kan? Dan sebagainya gitu ya. Di algoritma juga sekuensial begitu ya, karakteristiknya, kemudian ada percabangan, perulangan. Nah, karakteristik dari apa yang teman-teman pelajari di mata kuliah algoritma dan pemrograman itu adalah metode yang terstruktur. Ya, metode yang terstruktur tentunya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terstruktur juga. Gimana? Kalau misalkan metode yang terstruktur digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur, kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Metode terstruktur digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Ya, Susah tentunya ya. iya, tidak Susah. akan hasilnya tidak akan optimal. Tidak akan Nanti kita optimal. akan lihat contohnya, Pak. Oke, siap. Gitu. Sehingga nanti teman-teman punya ini nih, punya paradigma ya, punya pandangan yang lebih luas ya tentunya ya dari sisi mata kuliah algoritma pemrograman seperti ini yang dipelajari seperti ini dan ternyata ada beberapa masalah lain yang
itu sifatnya tidak Tidak terstruktur. terstruktur. Nah, itu diselesaikan dengan menggunakan pendekatan lain. Pendekatan Tidak tidak terstruktur terstruktur. juga, Oh, ya khususnya ya ya. AI. Ya, Ya khususnya ya ya. AI. Itu ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah contoh masalah yang tidak terstruktur. Kita punya data buah-buahan, oke? Nah, di sini ada berapa nih? Ada 4 ya, 4 jenis buah ya. Ada apel ya, kemudian ada mandarin, orange, lemon ya. Kalau kalau di Indonesia mungkin jeruk-jerukan ini ya. Iya, iya. Mandarin, orange, lemon gitu ya. Ada apel, mandarin, orange, lemon. Nah, kita punya data buah-buahan seperti ini ya. Nah, buah apel, buah mandarin, buah orange, buah lemon itu kan tentunya beda. Punya ciri ya, punya ciri, punya fitur yang beda. Ya, biasanya apa yang membedakan antara buah satu dengan buah lain? Ya, contohnya adalah mass ya, massa atau apa ya? Berat. Berat begitu ya. Ada berat ya. Kemudian width ya. Width itu lebar ya, dimensinya begitu ya. Iya. Kemudian ada height ya, tingginya ya. Berapa senti begitu ya. Kemudian ada color score ya, ada warnanya, intensitas warnanya begitu. Nah, ini kita punya data-data ini nih. Ini ada masalah bagaimana kita mengklasifikasikan buah, memprediksi jenis buah. Jadi ketika ada buah baru gitu ya, yang dikasih ke kita bisa, komputer itu bisa mengidentifikasi. Ini jenis buah apa? Apakah apel, mandarin, orange, atau lemon? Lemon. Nah, Yang dikasih bukan gambarnya ya, tapi data 4 itu. betul. Yang dikasih adalah mass, width, height, Oh, sama mass-nya color segini, score. weight-nya segini, color-nya segini. Apa nih gitu ya? Nah, Bisa nggak betul. komputer menjawab? Iya, Oh, bisakah komputer itu menyelesaikan tadi? Nah, pertanyaannya, kita punya masalah ini nih. Bisa nggak kita selesaikan menggunakan logika percabangan? If then else lah ya. Bisa nggak kira-kira? Misalkan, if mass-nya sama dengan 192, n ya. width-nya 8,4, n height-nya 7,3, n color score-nya 0,55, Dan else, s lagi, else if ya, else if mass-nya 180, width-nya 8, height-nya 6,8, kalau skornya 0,59. Nah, itu buah apa? Dan seterusnya. Nah, ya, Nah, kira-kira fine-nya bisa ya. nggak? Atau mungkin bukan sama dengan, Pak. Jadi misalkan mass-nya lebih dari, kalau lebih di apa dibagi Lebih lebih ya, lebih besar sama dengan, kurang sama dengan. Ya, tetap saja variasinya tinggi. variasinya ya, Variasinya ya tinggi. belum tentu juga ya yang lebih dari ini masuknya kategori apel Ya. gitu misalnya. Nah, ya. Ya, ya. Nah, kemudian ini datanya ada berapa? Mungkin sekitar 20-an ya. Nah, Nah, data yang kita proses ya. Data yang kita proses nanti itu bisa jadi ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan, Pak. Pertanyaannya, apakah kita akan buat logika if then else sebanyak 100, 1000, sejuta? itu bukan capek mikir, capek ngetik ya, Pak. Iya, capek ngetik dan hasilnya belum tentu bagus. Belum tentu Akurasinya bagus. belum tentu tinggi, kan begitu. Nah, karena apa? Karena logika if then else ini adalah pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang terstruktur. Gitu ya. Sementara problem ini itu unstructured. Di data-datanya itu unstructured. Ini baru 4 jenis gitu ya. Baru 4 Apalagi jenis. kalau 100 gitu ya. Iya. Wah, makin sulit ya. Nah, ini. Jadi teman-teman peserta kuliah ini ya, mohon dipahami bahwa ketika kita dihadapkan pada satu masalah ya, nah kita harus bisa setidaknya mengidentifikasi dulu gitu ya. Masalah ini adalah masalah terstruktur atau unstructured gitu, atau tidak terstruktur. Kalau masalah itu terstruktur ya,
Ya, tentunya kita selesaikan dengan pendekatan terstruktur cukup. Coding ya, ya percabangan ya, perulangan, selesai gitu ya. Misalkan apa Pak? Contohnya kasus. Eh, Pembayaran misalkan. Hmm. Dan kalau misalkan beli barang gitu kan kayak apa ya? Gitu. Aplikasi kasir Ya kan bisa. untuk menghitung pembayaran berapa jumlah yang harus dibayar itu Iya, kan terstruktur kali ya betul. pembelian. Iya, Jadi misalkan contohnya tadi aplikasi untuk kasir. kasih Misalkan ketika dia beli di atas 100.000 dapat diskon 10%. 10%. Nah, itu kan jelas rule-nya ya. Nah, Iya. pokoknya ketika pembeliannya mencapai 100.000 10%. ya diskonnya dikasih 10%. If Ya ya itu mah jelas. if aja ya biasa ya. If Hmm. pembelian lebih dari 100.000 diskon 10%. Nah, Else tidak usah dikasih tidak usah. diskon. Ya kan Iya. normal, selesai kan Normal. menggunakan pendekatan Pendekatan percabangan if then percabangan. else ya. Nah, itu contoh gitu ya. Atau misalkan konversi rentang nilai gitu ya. Ya, indeks Indeks nilai gitu ya. indeks nilai. Jadi 0 sampai misalkan 40 itu indeksnya E Eh, misalkan, 40 sampai 50 itu D dan seterusnya sampai 80 sampai 100 A misalnya. Nah, itu cukup menggunakan logika if then else gitu ya. Dengan kata lain, terstruktur itu berarti rules-nya udah diketahui ya. Betul, Rules-nya udah betul. diketahui. Rulesnya sudah diketahui ya. Iya, Kemudian ya sifatnya deterministik lah ininya. determinis. Formulasinya deterministik. Udah tahu ininya apa? Udah jelas sekali ininya aturannya gitu ya. Jika nilainya masuk rentang segini, ya sudah dia A gitu. Nilainya segini B dan seterusnya. Atau tadi kalau dia beli barang lebih dari 100.000 dikasih diskon. Dikasih Nah, diskon. kalau enggak, kalau kurang dari itu ya pakai harga normal. Itu kan Iya. jelas, Pak. Kalau ini nggak ada aturannya ya Nggak ada bahwa aturannya. apel itu harus lebih dari 2 kilo kan apa ya? Iya, Nggak ada aturannya makanya tidak iya. struktur mungkin ya. Iya, iya. Ya, katakanlah buah kan variasinya kan juga banyak kan. Iya. Misalkan kadang kita dapat buah misalkan mandarin gitu ya. Mandarin ukurannya besar gitu ya. Nah, datang lagi ternyata lebih kecil gitu Lebih ya. kecil ya. Atau warnanya beda karena dia sering kena sinar matahari, Matahari. intensitas warnanya beda. Iya. Nah, itu kan nggak bisa. Atau variasinya terlalu tinggi lah, tidak Variasi. terstruktur random gitu. Itu dengan pendekatan yang terstruktur, ya tentunya susah diselesaikan. Tapi kok AI bisa, Pak? Nah, Nah, karena cara kerjanya berbeda. oh cara kerja Caranya beda. berbeda. Iya, iya, iya. Kalau tadi kita menggunakan logika if then else gitu ya, dia basisnya atau dasarnya itu rule kan, aturan. Iya, Ro. Tapi kalau AI, khususnya machine learning, itu berdasarkan data historical. Jadi dia Oh, mempelajari pola dari data historical yang kita kasih. belajar dari data ya. Ya, Iya, iya. tuh. Nah, oke, lanjut ya. Jadi tipe algoritma machine learning itu ya, secara umum ada 3 ya, teman-teman semua. Yaitu yang pertama supervised learning ya. Supervised learning itu kalau data kita itu memiliki label, jadi memiliki kunci jawaban. Ya, contohnya tadi ya, klasifikasi buah gitu ya. Kalau datanya ini ya, mass-nya sekian, width-nya sekian, height-nya sekian, color-nya sekian, ini apel, ini mandarin, ini orange ya. Jadi ada labelnya gitu. Ada label untuk klasifikasi yang jelas. Itu kita menggunakan pendekatan supervised learning atau pembelajaran terawasi. Nah, yang kedua unsupervised learning. Unsupervised learning ini apabila data yang kita gunakan itu tidak memiliki label. Jadi hanya fitur saja, gitu ya, hanya kolom-kolom fitur misalkan mass, width, height, sama color. Nah, ini tapi nggak tahu apa, itu apakah mandarin, orange, apple, sebagainya, kita nggak tahu. Nah, itu kita menggunakan pendekatan unsupervised learning ya, atau pembelajaran tidak terawasi. Nah, biasanya kita kalau unsupervised itu clustering biasanya metodenya. Ya, clustering juga ada banyak sekali. Kemudian yang ketiga semi supervised. Semi supervised ini apabila data kita itu campur, ada yang punya label, ada yang tidak. Ya, nah kita punya
pendekatan yang namanya semi supervised learning. Nah, untuk model algoritma machine learning sendiri sebenarnya ada banyak ya, tapi basically itu ada 5 ya, ada 5 model algoritma learning khususnya untuk supervised learning. Yang pertama adalah mathematical model ya. Jadi metode machine learningnya itu dikembangkan menggunakan formulasi matematis. Biasanya karena penemunya orang matematika, Pak. Ya. Jadi contohnya adalah support vector machine. Itu penemunya namanya Vladimir Vapnik. Nah, Rusia bukan kayaknya. Rusia, ya, Ah, ya. bukan Vladimir Putin, Pak. Namanya Vladimir Vapnik. Ya, ini penemu algoritma support vector machine. Oh, ya. Ya, di mana si Vapnik ini memang orang matematika. Ya, Oh, bukan orang matematika. IT ya? Bukan. Ya. Bukan orang matematika ini si Vapnik ini. Dia mengembangkan algoritma support vector machine. Bahasanya matematika sekali. Ya, Musik ya. rumus-rumus, wah nggak jelas, Pak. Iya, jadi kalau kita lihat rumus-rumus dalamnya support vector machine ini wah, luar biasa itu. Ya, itu bahasanya memang mathematics ya, mathematics model. Nah, kemudian yang kedua ada model hierarkial atau hierarkial model. Hierarki tahu kan ya? Hierarki kayak pohon gitu ya, ada kayak apa ya? Piramid. Struktur organisasi. Ah, iya, iya. Nah, contohnya decision tree algoritmanya. Pohon keputusan ya. Dia istilahnya modelnya itu bentuknya semacam pohon keputusan begitu. Nah, itu yang hierarkial. Nah, kemudian yang ketiga ada layer model. Modelnya itu bentuknya lapisan-lapisan atau layer gitu. Ada input layer, hidden layer, output layer. Nah, itu contohnya neural network. Tadi ya, Yang deep learning tadi. Deep learning itu sebenarnya neural network. Diambil dari cara otak kita. Iya, sistem saraf kita. Saraf ya. Nanti sinyalnya diteruskan ke otak dan sebagainya. Itu algoritma neural network itu cara kerjanya begitu. Neural network di rebranding jadi deep learning, Pak. Nah, yang keempat ya, ada instance based model ya. Ini contohnya K-Nielsen-Negbor atau KNN. Kemudian ada ensemble ya, ensemble learning. Nah, ensemble ini biasanya gabungan dari single model gitu ya. Jadi decision tree tadi ya, itu digabungkan beberapa model hingga membentuk satu model baru namanya ensemble. Decision tree, pohon keputusan, kemudian digabung, kalau banyak pohon ya, digabung jadinya apa? Nah, betul ya. Jadi kalau kita punya banyak pohon, kita gabung pohon-pohon tadi, itu jadilah hutan. Makanya di sini ada yang namanya algoritma namanya random forest. Jadi gabungan dari banyak decision tree, kita gabungkan decision tree yang macam-macam gitu ya. Kita gabungkan jadi satu model baru namanya random forest. Ada gradient tree boosting, XGBoost, lain-lain. Itu ada 5 model algoritma learning. Nah ini ya, jadi nanti dengan machine learning ya, dengan teknologi machine learning ya, AI khususnya machine learning ini kita bisa melatih komputer supaya bisa mengidentifikasi objek, bisa melihat ya dan mengidentifikasi objek, bisa mendengar ya. Kita kasih suara makan, tidur, dia tahu artinya apa gitu ya. Kita kasih data aroma sehingga dia bisa mengidentifikasi oh ini barang yang segar, barang yang busuk gitu ya. Itu bisa kemudian mengecap ya. Ya bisa merasakan misalkan oh ini soto yang otentik atau tidak itu atau rawon yang otentik atau tidak gitu ya. Nah, ini dengan kita kasih sampel data rasa dari masakan misalkan itu bisa mengidentifikasi juga gitu. Nah, kemudian bisa memprediksi tadi contohnya cuaca, saham ya. Nah, itu bisa. Kalau dari panca indera itu udah ada 4 nih Pak Dede. Melihat,
mata, mendengar pakai telinga, membau pakai hidung, mengucap pakai lidah ya berarti Iya. ya. Kan kalau panca indera itu satu lagi kulit kali ya. Ya, Apa ya? Tuhan gitu ya. Itu juga udah bisa ya berarti. Belum ya? bisa Bisa. Pak. Asal ada sumber datanya, misalnya ada Ya. sensor deteksi panas atau dingin. Oh, Nah, ini api atau kalau kulit kan cuma itu aja panas atau dingin ya. iya. Nah, itu bisa. Asal Iya. ada sumber datanya. Kita bisa Iya. latih ya komputer kita menggunakan machine learning sehingga dia bisa mengidentifikasi oh ini panas, ini dingin. Nah, Ini sebentar nih agak. Kan kalau Prof Dedi itu besarnya dari ini ya. Applied Data Analytics and Signal Processing and e-nose. iya, Jadi electronic nose ya. iya, Hidup ya bisa mendigitalisasi, betul ya, mendigitalisasi bau-bauan gitu ya. iya, iya, Nah, kalau cahaya itu gambar atau yang kita lihat itu udah bisa kita digitalisasi dan kita kirim gitu lewat jaringan gitu ya. hmm, Nah, di sana apa yang kita lihat di sana di ujung jaringan juga bisa lihat apa yang kita lihat. Terus kalau yang kita dengar juga bisa kita digitalisasi, lalu kita simpan, lalu kita kirim juga. Nggak, yang di ujung sana, mungkin di luar negeri itu juga bisa mendengar apa yang kita dengar. Nah kalau bau nih Pak, bisa nggak Pak? Jadi saya mencium bau masakan gitu ya. ya, Apakah itu sudah bisa digitalisasi? Terus kita kirim gitu ke sana. Nah hmm. di sana mencium apa yang kita cium di sini. Iya, Itu iya. bisa nggak Pak? Kalau untuk identifikasi baunya Ya. dari sisi kita gitu ya, ada aroma begitu ya, kita deteksi menggunakan sensor gitu ya. Hmm. Oh ini bau apa gitu ya? Oh ini misalnya bau sate. Ya. Ya, atau bau apa itu tadi? Rawon atau bau Ya. apa? Itu bisa Klasifikasi ya. klasifikasi. Ya. Atau misalkan kita kasih daging nih. Ini populasi mikrobanya berapa gitu ya? Oh, Berapa oke. koloni forming unit per gram gitu. Ya. Bentuknya angka sih berapa koma berapa. Itu bisa kita prediksi. Nah, sampai level populasi mikrobanya. Tapi kalau misalkan Ya. kita kirim aromanya ke Ya. ini, ke orang lain gitu lewat Iya. jaringan. Nah, itu belum ada. Ada ya. Belum ada, Pak. Nanti banyak yang iseng kalau udah ada ya. Nanti ngirim apa itu? Bau-bau aneh-aneh itu ya. Iya. Iya. Berarti sebenarnya baru dua yang bisa dikirim-kirim gitu ya. Eh, yang kita lihat sama yang kita dengar gitu ya. Tapi yang kita bau belum ya. Iya, belum ada. Karena ya sistemnya gimana nanti? Jadi aroma itu kan kita konversi ke sinyal gitu kan. Ya, Ke sinyal masuk ke komputer kita. masuk ke komputer. Nah, sinyalnya bisa aja kita kirim ke sana, terus kita generate bau gitu. Nah, itu generate baunya Generate-nya itu itu yang yang jadi susah. masalah. Iya. Iya kan? Harus ada proses kimia berarti ya. Ada Eh, proses yang rumit lagi gitu untuk proses yang rumit. mengenerate bau yang kita kirim itu. Iya. Mengkonversi dari sinyal menjadi bau. Tapi ada Pak yang meneliti itu. Sejauh ini yang saya ketahui ini aja Pak, dari aroma dideteksi. Oh gitu. Nah, Untuk mengklasifikasi untuk aroma apa ya. mengklasifikasi atau Prediksi. memprediksi ya, Hmm. skornya berapa. Oke, nah ini contohnya ya, contoh komputer bisa melihat mengidentifikasi objek ya. Sub bidangnya kalau di AI itu computer vision ya. Jadi kalau kita kembangkan ya aplikasi apa untuk identifikasi objek ya, misalkan kita taruh kamera di jalan dia bisa mengidentifikasi apa mobil Mobil. ya, orang, sepeda dan lain-lain atau kita bisa kembangkan untuk mengenali ya orang, jenis Hmm. kelamin itu bisa. Hmm. Dan ini sangat mudah ya, teman-teman ya. Eh, saya kasih contoh ya mungkin ya. Bentar. Demo. Oke, Oke. oke. Nah, ini ya. Lihat ya. Oke. Ini saya diidentifikasi sebagai person gitu ya atau orang gitu. Dengan tingkat apa? Confidential levelnya 95%, 95 96. Jadi
Ini yakin ini orang ini kalau kasih, nah saya pegang botol ya terdeteksi ya. Oh, Botol. Ini kalau kameranya ini kita taruh di luar ya, kita taruh di pinggir jalan, dia bisa juga mengidentifikasi orang ya, kemudian mobil, truk, bis, sepeda motor dan hmm, sebagainya. Misalkan, nah, ini apa telepon itu? ya, Telepon. terdeteksi telepon, telepon ya. Nah, dan ini aplikasi ini kan sederhana ini. Ini tidak terlalu banyak code-nya. Nggak ada 150 baris. Kita pakai library yang sudah ada ya. Kita pakai OpenCV, kemudian kita pakai YOLO, Python ya Pak ya? Python ini. Ah, Nah, ini contoh programnya pakai Python. Saya pakai YOLO 5 dari Ultralytics ya. Ini nggak ada 150 baris sih, Pak. Ini banyak yang saya komen-komen ini mungkin lebih sedikit lagi nih iya. code-nya ya. Nah, kayak gini aja gitu ya. Kita sudah bisa membuat aplikasi AI ya, teman-teman ya, untuk computer vision ya. Dicoba tuh nanti buat asesmen berapa? Asesmen 2 Ya, ya. AI. Kemudian membuat komputer bisa mendengar ya, speech recognition, jadi sinyal suara dikonversi kemudian di apa klasifikasikan ini dia lagi ngomong apa begitu ya. Kemudian tadi komputer bisa mengidentifikasi bau ya. Nah, misalkan ini tehnya teh apa nih? Ya, Hmm, teh apa teh luwak asli atau enggak ini gitu ya. ya. Nah, dia bisa kita latih untuk mengidentifikasi mana kopi yang memang asli sama yang tidak gitu ya. Dari Oh, aromanya. dari Tentunya aromanya. melibatkan sensor ya. Melibatkan sensor ya. Sensor aroma tadi polanya nanti ada tertangkap kemudian kita masukkan ke mesin learning kita latih keluarlah ini hasilnya apa. Biasanya ya melibatkan sinyal processing kalau hardware-nya elektronik. Ini kopi ya, kemudian membedakan ganja misalkan atau tembakau gorila gitu. Ini sabu-sabu atau bukan gitu. Iya, Cuman bisa kan ya. sampelnya yang susah Pak itu. Oh iya. Nanti bisa kena gerbek gitu. Iya. Ya. Untuk penelitian Pak ini Pak. Nggak percaya, Udah tes urin. percaya. Waduh, tes urin nanti ternyata positif lah, repot itu. Nah, kita main aman aja lah. Iya. Nah, ini yang komputer bisa mengecap ya. Nah, ini biasanya kita bisa kembangkan hardware-nya itang ya, lidah Oh elektronik iya. ya. Sampelnya berupa liquid atau cairan ya. Kemudian kita deteksi sampel tadi gitu ya. Untuk mengenali misalkan ya kopi sih bisa tadi ya. Hmm. Rasa kopi tadi ya. Kemudian rasa masakan atau ini mengandung racun atau tidak gitu ya. Nah, Oh bisa ya. daripada kita ngicipin ya, kita tolong ngicipin ini ada racun atau enggak lah kan kalau ada kan mati Iya, orangnya gitu kan. mati. Nah, Oh, ini berarti pakai ada racun gitu ya. ya, Oh, kalau tapi mati ada korban satu. racun. Tapi kan mati satu, Pak. Iya, Lah, akurasi 100% ya. lah ya aku rasa lah daripada teman kita meninggal atau apa istilahnya ajudan ajudannya meninggal, ya mending pakai alat gitu kan. Pakai alat ya. Ada racunnya atau tidak gitu. Kita bisa latih gitu ya sinyalnya ya pola dari sinyal ini sensornya tadi untuk membedakan ini ada racunnya atau tidak gitu. Pada kita pakai lidah asli begitu ya. Iya. Nah, ini kita bisa latih juga komputer untuk memahami perasaan manusia. Nah, ini sub bidangnya namanya affective computing ya. Mengidentifikasi, oh ini lagi bingung ya, lagi seneng, lagi sedih ya, Hmm. lagi marah gitu ya. Biasanya digunakan untuk bidang robotik, untuk Oh. robot humanoid biasanya. Oh iya. Heeh. Di komputer bisa merasakan perasaan manusia juga, bisa baper juga dia Oh gitu iya. ya. Ya, jadi cabangnya ada banyak sekali. Nah, contoh lain ya,
komputer bisa kita latih untuk membahas Bahas chatting ya, kita chatting. bisa kembangkan aplikasi chatbot ya untuk menerjemahkan bahasa ya, sering kita pakai ya, itu apa? Google Translate misalkan ya. Komputer bisa kita latih untuk menawarkan barang ya, untuk iklan ya. Iklan lagu video kalau kita ke apa? Belanja di e-commerce ya, kita sering lihat barang apa biasanya ditawari barang-barang yang terkait ya. Nah, itu teknologinya namanya recommender system ya. Jadi itu salah satu implementasi AI juga ya. Mana supaya komputer itu bisa kita suruh untuk menawarkan barang gitu. Sales deh. Sales bisa jadi sales luar biasa kan. Teknologi AI ya. Nah, biasanya untuk alur pengembangan aplikasi machine learning ya, itu kita mulai dari akuisisi datanya, training datanya harus siap ya. Nah, syukur-syukur kalau sudah tersedia di internet ya, kita bisa download, kita bisa pakai langsung untuk training. Tapi kalau misalkan nggak ada datanya, ya kita harus ngumpulin data sendiri. Bikin sendiri ya. Generate data sendiri, melakukan pengukuran sendiri, melakukan sampling sendiri. Misalkan kita ingin nih, saya pengen membuat aplikasi AI untuk mengidentifikasi, apa ya contohnya, suara burung yang langka, burung khas Indonesia yang langka. Ada itu di internet. Nah, kita harus sampling sendiri, berburu suara burung di hutan gitu kan. Ya, kita rekam ya, misalkan ada suara burung yang, oh ini bener ini suara burungnya langka. Gitu. Kita ambil ya, kemudian kita gunakan untuk melatih model AI-nya supaya nanti bisa mengenali, oh ini di area sini tuh memang ada populasi burung yang langka tadi. Itu gitu. Jadi kita kumpulin data, kemudian datanya kita gunakan untuk melatih ya, training ya. Nanti kalau hasilnya bagus ya, modelnya sudah bagus, kita save modelnya, kita simpan modelnya, kemudian kita install, kita deploy di aplikasi. Butuh komputer yang spek tinggi? Tergantung, Pak, tergantung datanya. Kalau datanya biasanya berupa image atau video, biasanya komputernya speknya tinggi. Ada GPU-nya gitu. Memorinya besar ya. Yang high end ya. Tapi kalau datanya teks ya begitu ya. Sinyal yang ya sederhana lah. Itu nggak perlu yang tinggi, jadi laptop biasa itu bisa. Atau kita bisa sewa atau apa subscribe layanan-layanan cloud seperti Azure ya, atau dari Google atau dari AWS yang menyediakan infrastruktur untuk training model AI. Oke, paling itu ya. Untuk codingannya mungkin saya tunjukin sedikit saja ya. Karena ini Alpro nih, jadi harus ada codingan nih. Iya. Nah, ini contohnya ya teman-teman pakai Python ya. Jadi kebanyakan aplikasi AI ya itu menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Ini saya pakai Google Colabs ya. Kalau di Alpro pakainya apa ininya? Kalau di Alpro masih VS Code, Pak. Oh, VS Code ya. Tapi di statistik kan bareng juga ya. Pak Prof Agus itu kayaknya Google Colab ya. Oke. Ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa coding Python menggunakan browser ya. Jadi tidak perlu install lagi di laptop gitu ya. Kalau di kelas saya di kelas data science itu juga full pakai Google Colab ya. Nah, ini bahasanya sama ya teman-teman, pakai Python seperti ini. Kita import library-library yang dibutuhkan ya. Sampai Matplotlib ya, ini untuk visualisasi, Pandas untuk ETL-nya, extract, load and transform-nya. Kita pakai data frame biasanya. Kemudian ini sklearn ini library untuk machine learning-nya. Ya, jadi kita mau pakai machine learning misalnya pakai decision tree atau KNN atau SVM, neural network. Itu kita bisa menggunakan library sklearn atau scikit-learn ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut ya, ini bisa pakai. Nah, ini bisa belajar di scikit-learn.org. Ya. Python. Ya, ini pakai Python ya. Ada klasifikasi, ada regresi, ada clustering ya.
Tinggal pilih, cukup lengkap sih ini. Oh, contohnya ada ya Pak di situ ya? Contoh-contohnya ada. Nah, kemudian ini Google Colab ini perlu saya hubungkan ke Google Drive saya Oh iya iya. karena membutuhkan dataset. Oh, oke. Nah, datasetnya saya taruh di Google Drive saya, kemudian di load di Google Colab Google ini. Colab. Nah, ini kita load ya datanya, nama filenya fruit data with colors.txt seperti yang sudah saya jelaskan di slide tadi contohnya. Oh, itu teks ya, Datanya teks txt ya, ya. bentuknya teks ya. Nah, ini datanya seperti ini ya. Oh, itu data. Nah, ini ada fruit label, fruit name, fruit subtype, mass, width, height, color score ya. Oh. Ini sama ya kayak tadi yang di Mm-mm. slide tadi ya. Mm. Nah, ini kita akan mencoba membuat model untuk klasifikasi buah ya. Hmm. Ini datanya ada berapa nih? Ada banyak lah ya. Datanya total 58 nih. 58 ya Data. total. Ini kan contoh aja ya Pak Ismail ya. Mm-mm. Kenyataannya data itu bisa ribuan bahkan jutaan gitu. Nah, itu proses trainingnya lama. Biar akurasinya tinggi ya, berarti semakin banyak Iya, data bagus hasilnya. betul. Semakin banyak data, semakin bagus karena digunakan untuk training tadi. Ya, jadi bahan untuk belajar komputer itu makin banyak itu. Polanya kan makin beragam. Nah, tapi tentunya nanti proses trainingnya lebih lama. Itu. Nah, nggak mungkin juga kan data sebanyak itu kita gunakan logika if then else. Iya, Gitu ya. mabok. Nah. Nulis if then else-nya sampai berapa ratus ribu. Waduh itu. Udah gitu ketika dites akurasinya rendah. Coba. Apa yang harus dibenerin di sebelah sana bingung juga. Iya, udah capek-capek bikin, ternyata akurasinya rendah, gitu ya. Iya. Nah, ini kemudian kita pisahkan ya antara fiturnya ya dengan labelnya. Fitur itu adalah cirinya ya. Kolom yang menyimpan data cirinya, mass, width, height, color score ya. Kemudian yang mau kita prediksi apa? Itu fruit name kan? Nama buahnya kita simpan di variabel y. Y adalah variabel untuk menyimpan labelnya, begitu ya. Kemudian kita bagi datanya menjadi data training dan data testing ya. Biasanya data testingnya itu 30%, trainingnya 70%. Nah, bisa juga diubah gitu, misalkan trainingnya berapa 80%, testingnya 20%, atau mau seimbang 50-50 ya, tinggal diganti aja di sini 0,5 begitu ya. Jadi untuk membagi data, mempartisi data menjadi data training dan data testing itu sudah ada library-nya juga. Nah, kemudian kita perlu lakukan pre-processing lagi, namanya feature scaling ya, atau normalization ya. Jadi rentang nilai itu kan beda-beda Pak, setiap fitur ya. Misalkan ini ya, misalkan mass, width, sama height, sama color score ini kan beda-beda ya. Minimum maksimumnya gitu ya? Nah, minimum maksimumnya beda-beda. Ada yang ordernya ratusan, kayak mass gini. Iya. Ada yang satuan kayak gini, width sama height. Ada yang 0, cuman color score. Tentunya kita harus seragamkan rentang nilainya. Supaya apa? Supaya tidak ada fitur yang mendominasi. Kalau ada fitur yang mendominasi, kayak mesh ini pasti mendominasi kalau misalkan kita tidak seragamkan skalanya. Tapi padahal mesh itu juga istilahnya secara ciri gitu ya. Bisa jadi pembeda antara buah satu dengan buah lainnya tidak murni ditentukan oleh mesh. Sehingga jadi nggak adil kan. Maka kita perlu Harus seragamkan, adil ya, harus adil. gitu ya. Rentang nilainya harus sama, bukan nilainya loh ya, tapi rentang nilainya. Kemudian kita buat variabel untuk modelnya. Kita misalkan mau pakai apa nih algoritmanya, pakai decision tree classifier, ya sudah. Kita sebutkan decision tree classifier gitu ya. Kalau untuk
Misalkan saya nggak mau desentri, mau KNN nih, Knair Snackbore ya, kita tinggal sebutkan di sini Knackbore classifier. Kita panggil-panggil aja ya Tinggal berarti. panggil-panggil aja. SVM ya, kita panggil svm.svc. Kita tinggal panggil-panggil aja, mudah itu. Kemudian setelah itu kita tentukan tadi pakai algoritma apa, lalu kita latih. Ya, latihnya juga cuma gini aja, model.fit dalam kurung xtrain ytrain. Berarti kita latih menggunakan data training ya. Nah, ini sudah selesai latihnya, kemudian kita bisa gunakan model tadi untuk memprediksi model.predict dalam kurung xtest ya. Xtest itu data testing tadi. Udah, nanti akan diprediksi, kemudian kita bisa hitung skornya, akurasinya. Ini 88%. Lalu kita bisa visualisasikan juga ya decision tree-nya ya. Seperti ini. Ini pohon keputusannya. Kalau datanya banyak, ini bisa rimbun sekali pohonnya. Besar sekali. Kayak ini levelnya banyak ya. Kemudian ke kanan ke kirinya ke sampingnya juga lebar. Nah, lalu kita lihat ini yang lebih detail ya performansinya di sini. Kalau di klasifikasi akurasi, kemudian ada precision, recall, advanced score, itu ukuran-ukuran untuk pengukuran performansi. Ini apel ya, berapa persen, precisionnya, lemon, berapa persen. Ini kalau dari hasil ini sebenarnya cukup bagus ya, dapat 89%. Nah, cuman dia agak kesulitan di Apple nih, mengidentifikasi Apple. Ini bisa ditingkatkan sebenarnya performansinya, dengan cara nambah data atau parameternya dioptimasi. Kurang lebih begitu ya. Ini pakai Google Colab ya. Google Colab sendiri juga mudah sekali kalau mau coding di sini. Tinggal coding atau misalkan kita ngeprom gitu. Bisa ngeprom. Bisa. Ini misalnya buatlah. Ini ya. Nah, saya jadi ngajari ini nih, ngajari ngeprom. Ya nanti bisa dicoba sendiri ya. Jadi sangat-sangat mudah ya. Jadi bikin AI menggunakan AI. Ya itu barangkali teman-teman ya, Pak Ismail, materi dari saya, mungkin lanjut ke sesi selanjutnya ya. Oke. Baik, terima kasih Prof. Jadi sangat-sangat insightful ya, banyak sekali yang bisa kita tangkap dari soal cerita tentang AI ini. Jadi ini nggak main-main sih teman-teman. Jadi memang katanya ke depannya itu hanya orang-orang yang bisa menggunakan AI yang akan survive gitu ya. Maksudnya survive itu ya bakal maju gitu lah. Tapi orang-orang yang misalnya tidak peduli dengan AI ya mungkin akan tertinggal gitu ya. Jadi sebisa mungkin dipelajari lah AI ini ya. Mungkin mumpung masih di tingkat 1 gitu ya. Meskipun kita sebenarnya prodinya rekayasa multimedia, tapi ya IT juga. Jadi ya AI itu nyambung lah gitu ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, boleh open mic gitu ya, open mic. Ada nggak? Ada yang mau nanya apa gitu? Atau di chat juga boleh ya Pak ya? Ya, atau di chat juga boleh. Ada? Kalau penggunaan AI sendiri nih Pak Deddy. Jadi kalau kemarin kan saya di Alpro itu salah satu jenis asesmennya itu live coding. Mahasiswa di depan saya bikin program ini. Orang sederhana sih pakai percabangan, perulangan gitu ya. Kita pakai VS Code. VS Code juga kan ada Copilot gitu ya, Copilot. Sebenarnya apa yang saya suruh itu kalau mereka masukin ke Copilot langsung keluar tuh codingannya gitu kan. Nah, mungkin gimana ya? Apakah maksudnya sejauh mana AI ini bisa diadopsi gitu dalam pembelajaran? Apakah mahasiswa tuh boleh pakai AI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau seperti apa nih? Ya, baik, makasih pertanyaannya ya. Jadi penggunaan AI ya di
lingkungan kampus ya, di Mm-mm. akademik, ya tentunya harus diatur gitu ya. Mm-mm. Dan dari pemerintah itu sudah ada aturannya, Pak. Oh ada. Sudah ada Oh iya. aturannya penggunaan AI di lingkungan perguruan tinggi. Hmm. Ya, tentunya secara umum ya, penggunaan AI ya, dimanapun tidak hanya di perguruan tinggi itu harus bertanggung jawab. Ya, Hmm. di AI itu ada istilah namanya responsible AI. Ya, Oke. jadi responsible AI itu adalah penggunaan AI yang bertanggung jawab. Jadi AI itu tidak akan bisa menggantikan manusia sepenuhnya. Mm-mm. Ya, contohnya tadi di coding gitu ya. Kita coding gitu ya. Tapi kan tetap ada campur tangan manusia, gitu ya. Tetap ada campur tangan manusia di mana manusia yang apa istilahnya memberikan perintah ke AI-nya, Hmm. ya. Kemudian AI akan generate sesuatu. Dan perlu digarisbawahi juga, AI tidak bisa bertanggung jawab, Pak. Iya, tidak bisa Nah, dituntut gitu ya tidak kalau bisa misalkan. dituntut. Misalkan ada masalah gitu ya, ada masalah, ada kesalahan atau apalah istilahnya ada pelanggaran, AI nggak bisa dituntut. Yang bertanggung jawab siapa? Yang Orangnya. Hanya penerapan AI itu harus bertanggung jawab. Artinya ketika mahasiswa itu coding dan menggunakan AI, ya, dia yang mempertanggungjawabkan sepenuhnya. Tanggung jawab kan gimana? Tanggung jawabannya. Dia harus paham, Mbak. dia harus paham. Heeh. Ya Dia harus betul. paham. Jangan sampai diserahkan sepenuhnya ke AI. Ya sudah, ini urusan AI. Saya nggak tanggung jawab. Pokoknya begini. Oh iya, iya. Gitu. AI digunakan untuk membantu manusia. Hmm. Tapi manusia harus bertanggung jawab sepenuhnya. Ya. Jadi menggunakan teknologi AI, khususnya generatif AI, ya itu yang bertanggung jawab ya orangnya, Pak. Mahasiswa terutama harus paham gitu ya. Dan seterusnya itu. Termasuk ketika ada salah etik atau apa gitu ya. Bertanggung jawab orangnya. Harus paham lah intinya. Apa yang paham dan bertanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh AI. Tapi sebenarnya boleh ya, Boleh, Pak. selama itu responsible gitu ya. Nah, Ya. Jadi bahkan mungkin kita pun sebagai pengajar juga harus mau tidak mau mengadopsi ya. Ya, betul. tidak Iya, mungkin menafikan lah. Karena memang AI itu sekarang alat bantu ya, alat iya, bantu yang sangat-sangat membantu gitu. Bantu dosen untuk mengajar, mahasiswa juga untuk belajar gitu. Jadi tidak mungkin kita oh jangan pakai AI lah gitu kan jadi. Tapi tetap iya, harus responsible gitu ya, betul. bertanggung jawab. Ya, ya, ya. Ada yang pertanyaan? Boleh? Ada satu, Pak. Ya, silakan. Apa nih pertanyaannya? Eh, Open mic? yang di chat, Pak. Oh, di chat. Saya nggak kebaca nih. Apakah untuk ke depan 5 sampai 10 Oh, tahun ke sedikit. depan ya yang akan datang AI dapat berpikir sendiri? Ya, Guys, ya, ya, ya. ya. Mungkin kayak di film-film science fiction gitu ya. Iya, sebenarnya tidak perlu menunggu 5 sampai 10 tahun ke depan karena sampai sekarang pun AI berpikir sendiri. Artinya beberapa tugas itu sudah diserahkan ke AI. Ya, ya, ya. Ya, contohnya tadi computer vision. Nah, di Jepang itu sekarang lagi mengembangkan ini eh, apa sistem pom bensin berbasis AI. Hmm. Ya, sekarang mungkin yang kita tahu ya di Jepang itu kalau orang ngisi bensin masuk ke pom bensin gitu, itu udah nggak ada orangnya ya, udah nggak Hmm. ada pelayannya, udah Hmm. nggak ada petugas pom bensinnya kan. Hmm. Tapi sebenarnya itu dilakukan manual Pak ternyata Pak. Sama. Dilihat dari CCTV, Hmm. kemudian operator CCTV-nya itu dia akan menentukan orang yang mau ngisi bensin ini dikasih akses untuk ini enggak, untuk buka nozzle-nya enggak gitu. Hmm. Karena nggak sembarang orang. Hmm. Ketika orangnya itu pelanggannya itu mabuk misalkan Oh, iya. atau dia sedang merokok, Hmm. kalau kita kasih nozzle kan bahaya. Ya. Nah, itu sebenarnya ada campur tangan orang, Oh, masih manual ya. masih manual di Iya, Jepang iya, itu. iya. Nah, eh saat ini sudah dikembangkan, mulai dikembangkan. Dan yang ngembangin orang-orang Indonesia. Oh, gitu. Ngembangin orang Indonesia, bukan orang Jepangnya Oh, gitu.
Nah, pakai teknologi computer vision, gitu ya. Hmm. Jadi ketika ada orang datang ke pom bensin, dia akan mendeteksi, oh ini orang, kemudian dia bawa apa nih? Hmm. Apakah bawa senjata, bawa misalkan lagi ngerokok, Hmm. atau ya normal aja gitu ya, Hmm. datang mau isi pom bensin. Nah, ketika si orang ini itu misalkan lagi ngerokok, kemudian dia lagi ngisi bensin, nozzle-nya itu nanti nggak akan bisa kebuka. Ya. Dan itu yang menentukan, yang berpikir AI. Hmm. Kalau sekarang kan orang ya. Ya. Nah, nanti digantikan AI untuk menentukan orang ini boleh dikasih akses nggak untuk Ya. buka nozzle-nya. Nah, itu udah seperti itu sekarang. Jadi tidak perlu menunggu 5-10 tahun ke depan. Udah bisa berpikir ya Iya, untuk. jadi operatornya itu ya monitor aja. Oh Kalau ya. kalau sekarang ya, yang sebelum AI itu ya dia mungkin dia melakukan aksi ya, mengklik tombol apa gitu. Hmm. Atas dasar pertimbangan dari orangnya itu ya, untuk Ya, ya. memberikan grant atau permit ke orang yang mau ngisi bensin tadi. Sekarang AI yang AI. memutuskan ya. Itu sedang dikembangkan. Yang mengembangkan anak-anak Indonesia, Oh, orang-orang Indonesia. yang lagi kuliah di sana gitu. Di sini, Pak. Oh, di sini. Saya diskusi di salah satu forum kemarin, ketemu sama orang. Heeh. Nah, itu cerita begitu gitu. Terus eh, mesin pom itu kan dari Jepang. Iya, iya, iya. Kemarinnya Tatsuno apa itu. Nah, Heeh. nanti bisa jadi yang ngembain orang Indonesia dijual di Indonesia. Ini AI-nya. Nah, Iya, begitu. Jadi AI tidak perlu menunggu 5-10 tahun ke betul. depan untuk berpikir. Sekarang sudah digunakan untuk berpikir. Tapi yang tahu jawaban tetap orangnya, Pak. Tetap orangnya ya. Tadi Hmm. masih ada orang yang supervisornya gitu Iya, ya, ngawasin. semisal misalkan ada error atau ya, kegagalan sistem. Kemudian misalkan ada kebakaran itu di pom bensinnya. Yang Hmm. bertanggung jawab siapa? Orangnya kan, bukan Iya. AI-nya. AI kan nggak bisa disalahin kan? Iya. Nah, itu loh maksudnya. Jadi Gitu. sebenarnya kalau pertanyaannya apakah sudah bisa mikir, sudah gitu ya. Hmm. Sudah. Cuman ya kita tidak bisa melepas dan tidak akan pernah bisa melepas Tidak ada, seluruhnya iya, kepada AI ya. betul. Karena yang bertanggung jawab tetap kita. Ya, ya. Termasuk misalkan dosen melakukan publikasi ilmiah Hmm. menggunakan generatif AI. Ada beberapa part yang menggunakan generatif AI. Muting bahasa segala Hmm. macam. Itu boleh, Pak. Tapi ketika kita gunakan ya, yang bertanggung jawab sepenuhnya kita. Hmm. Makanya di beberapa publisher itu ada deklarasi, Oh ada iya, iya. statement, kita perlu sign di situ. Kita menggunakan tools AI apa, kemudian digunakan untuk apa, Untuk apa? dan kita sepenuhnya bertanggung jawab ya terhadap konten dari aplikasi kita. Ya nggak bisa dituntut kan? Hmm. Nggak bisa. Kalau Karena ada apa-apa nama nggak bisa. autornya juga kita ya, Iya, bukan AI ya. autornya juga kita. Iya. Nggak mungkin kita sebutkan ChatGPT sebagai autor kan? Nggak bisa, Pak. Gitu. Yang bertanggung jawab tetap orangnya. Dan itu nggak akan pernah tidak seperti itu ya. Ya karena AI itu ya alat bantu sekali lagi ya, bukan sebagai pengganti. Ya. Berarti ke depan AI dapat mengambil alih beberapa profesi ya Pak? Apakah itu menjadi keuntungan atau kerugian bagi manusianya sendiri? Nah, Iya, gimana tuh Pak? betul. Beberapa profesi tentunya akan tergantikan. Dosen gimana Pak? Terganti? Nah, di Future Work Report itu, alhamdulillah dosen masih ada, Pak. Oh, alhamdulillah. Eh, masih ada, Masih dosen ada masih ya. ada. Ya, dosen masih ada. Beberapa pekerjaan memang ada yang tergantikan. Ya, tapi beberapa pekerjaan lain bisa jadi muncul. Bisa jadi Ya, nanti akan ada prompt engineer. prompt engineer yang sekarang kayaknya belum ada tuh ya. Iya, Tiba-tiba nge-prompt yang muncul. bagus kan perlu keahlian kan, perlu Perlu pengalaman. keahlian. Ya, ya. Bisa jadi muncul peluang itu. Yang bakal hilang kira-kira tadi sudah ada sebenarnya ya. Oh, kira-kira programmer itu Programmer tentunya tetap ada, Pak. tetap ada ya. Tetap ada. Nggak mungkin hilang sepenuhnya, nggak mungkin. Atau ilustrator, desainer itu kan sekarang cuman pakai teks, tolong buatkan saya gambar ini muncul tuh. Iya, bisa Ilustrator, jadi, desainer gitu. ya bisa jadi itu terancam. Desainer gitu ya. Karena dengan prompt begitu ya, kita sudah bisa menjerit banyak ini. Ya, desain.
tuh teman-teman. Jadi ada beberapa yang hilang, tapi ada juga yang baru tuh. Jadi memang harus ya harus apa? Harus update lah dengan kira-kira apa nih perkembangan teknologi yang sekarang ini. Ya. Ada lagi nih Pak pertanyaan nih. Gimana cara menggunakan prompt AI agar sesuai dengan kemauan pengguna? Dikarenakan banyak sekali AI yang sudah ada, tetapi mungkin kami sebagai mahasiswa sangat awam sekali. Jadi gimana menggunakan prompt Hmm. supaya ini ya Sesuai dengan hasil yang kita harapkan. sesuai dengan Nah, itu dia tadi. ya, Ngeprom itu tidak sembarangan. tidak sembarangan ya. Butuh keahlian. Hmm, Sehingga nantinya akan muncul itu prompt engineer itu. Iya, Gitu. iya, iya. Karena kita membuat prompt yang sesuai dengan maksud kita itu juga nggak mudah. Kita harus Iya. tahu konteksnya kan. Kita harus tahu domain yang kita maksud apa. Jadi tidak hanya sekedar ngomong gitu ya, nyuruh gitu ya, tapi juga harus diinformasikan di dalam prompt itu kira-kira apa kebutuhan kita gitu ya, mungkin gitu Betul. ya, Domainnya apa, domain. konteksnya apa, limitationnya apa. Nah, ya AI kan ya nggak tahu kan Pak ya. Maksudnya Hmm, yang kita mau kan ya harus kita sampaikan gitu. Intinya jangan sampai ngeprom aja kita kesulitan gitu. Ngeprom aja nggak bener gitu. Ya, yang intinya begini siapa? Gifta ya. Kita lah. Ini dari kitanya ya Gifta ya yang harus paham domain kita gitu ya. Misalkan kita ingin memanfaatkan AI untuk tugas apa misalkan Pak di TRF itu. Gas bikin UI UX gitu misalkan, desain Bikin UI UI UX. UX. Nah, kita harus paham dulu nih UI UX itu gitu. Hmm. Kita harus paham UI UX itu konsep dasarnya kita paham ya detail-detailnya ya tentunya ya cukup paham juga gitu ya sehingga kita bisa memberikan prompt yang tepat ke AI. Kalau Oke. kalau kita cuma ngeprom buatlah UI UX gitu AI-nya ya Apa sih ya? ini apa nih ya ngaco juga kan ini Iya. outputnya gitu ya gitu. Jadi kitanya harus paham. Makanya tadi konsep responsible AI itu harus benar-benar dipegang. Karena AI tidak bisa bertanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah orangnya, gitu ya. Yang benar-benar paham itu kita itu sebagai manusia, bukan AI. Skopnya kita yang paham, konteksnya kita yang paham, dan kita yang bertanggung jawab. Tetap harus punya ilmunya juga ya, meskipun Punya kita bisa ilmunya nanya juga, AI ya. betul. Programmer gitu misalkan, karena sekarang AI udah bisa bikin kode banyak tuh, 1000 line gitu misalkan. Tapi kalau misalkan kitanya nggak tahu ngoding juga, begitu ada error, kitanya nggak bisa kemana-mana gitu ya, stuck sendiri. Jadi harus tahu juga sih ilmunya. AI hanya alat bantu. Nah, lagi nih, Ada lagi, dari Fatkur Royan ya. Pur. Ingin bertanya Pak, ada kalimat orang yang tidak menggunakan AI akan tergantikan dengan orang yang mau menggunakan AI. Sebagai mahasiswa D4 vokasi yang ditargetkan untuk bisa siap langsung terjun ke dunia kerja, apakah kedepannya para mahasiswa tetap dibatasi dalam menggunakan AI atau bisa dibebaskan untuk menggunakan AI? Nggak bisa lebih explore dan bersaing dengan dunia kerja. Ya, ya tentunya sama seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Kita harus tetap belajar AI. Ya, Harus Pak, bukan nggak boleh, harus itu. harus. Kalau nggak boleh nanti malah Ketinggalan ya. ketinggalan Pak. Nah, Gitu. Kalau kita membatasi gitu, itu kita yang ketinggalan. Kita harus tetap belajar cara menggunakan AI. Ya tentunya AI yang kita gunakan itu bukan untuk 100% menggantikan tugas kita, iya betul. tapi untuk membantu ya. Bantu tugas kita ya untuk lebih produktif ya, bekerja dengan lebih cepat ya. Ya untuk inilah supaya kita lebih bagus performansinya. Bukan sepenuhnya menggantikan. Dan nanti yang bertanggung jawab juga kita. Kalau nanti kerja gitu. Suruh bikin presentasi sama bosnya pakai AI. Enggak. Nah, yang presentasi siapa? Kan Ya, kita. ya. Iya. Yang Dan bertanggung kalau jawab terhadap isinya juga kita. iya, isinya jelek kan
Kita nggak bisa, oh ini kan dibuatin sama AI gitu. Hmm. Malah nyalain. Iya. Enggak ya. Ya, tapi kita harus tetap belajar. Ya. Bagaimana menggunakan AI ya secara bertanggung jawab tadi. Salah satu konsep responsible AI itu adalah transparansi. Makanya muncul ini baru nih, prinsip baru namanya explainable AI. Explainable AI itu bagaimana supaya output dari AI itu explainable, bisa dijelaskan. Misalkan begini, kita mengembangkan model untuk prediksi kanker misalkan. Ya kan nginput nih, parameter kan banyak tuh, apa gitu kan, istilah medis lah. Machine learning melakukan apa? Prediksi kan. Prediksi dia sehat atau kanker. Nah, ketika machine learning itu memprediksi seseorang kanker, orang yang pasti nanya, loh, saya kok divonis kanker sama komputer? Iya. Alasannya apa? Alasannya apa? Nah, itu. Oh, itu harus dijelaskan ya Harus sama dijelaskan, AI Pak. ya. Terutama penggunaan AI di bidang medis. Oh iya. Konsep explainable AI ini sangat dibutuhkan di bidang medis. Di segala hasil atau output dari AI itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijelaskan. Jangan sampai black box. Ya, Iya. pokoknya begini, pokoknya kamu kanker gitu kan. Lah kan stres itu orangnya. Hasilnya dites, kanker Pak. Loh, apa kok kanker ini? Alasannya apa? Lah kan jadi masalah nanti. Iya. Biasanya kan kalau dokter pun ya melihat hasil lab segala macam, dia kan jelasin. Ini gejalanya begini begini ini, penyakitnya ini gitu kan. Nah, AI juga sama. Harus bisa dijelaskan. Ini ya itu etikanya. Itu jadi Fatkur, apakah mahasiswa boleh belajar AI? Wajib malah Wajib. tadi ya kata Pak Dedi. Tapi tidak untuk menggantikan, ya tugas mahasiswa apa sih belajar gitu ya. Ya jadi tetap harus belajar. Jangan nanti ada soal yang menjawab AI gitu kan. Nah proses belajarnya di mana gitu kan. Mahasiswa jadi nggak belajar. Jadi tetap AI dipelajari tapi tidak menggantikan sama sekali. Tugas mahasiswa belajar, pahami ini ya pahamilah gitu. Ada lagi? Ya kayaknya ya. Apa? Udah. Oh, oke. Oke. Sepertinya kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi Terima kasih, Pak. Betul. oh gitu. Oke. Jadi teman-teman mungkin itu dulu ya. Jadi mudah-mudahan banyak yang bisa kita ambil manfaatnya dari apa yang sudah diutarakan, diuraikan sama Prof. Dedi di kelas besar hari ini. Nah, kita mau dokumentasi dulu nih hari ini sebelum kita tutup kelas besarnya. Jadi mungkin mohon teman-teman bisa open cam, kita mau screenshot. Oke. Ada berapa nih? 33. 133 ya. Udah cukup lah banyak ya. Nah, udah Dari banyak yang open 150. cam ya. Tip operator masih aba-aba mungkin. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya 1, 2, 3. Wah ini nggak ada yang open cam. Apa? 1, 2, 3. Mau halaman ini? Oke, 1, 2, 3. Ya silakanlah operator. Gimana nih pada kok nggak pada open cam ini? Di tidur ya? Masih belum mandi? Sudah? Oke, sip. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Prof. Dedi atas uraiannya yang sangat-sangat bermanfaat, sangat insightful.
untuk mahasiswa terutama yang ngambil mata kuliah algoritma dan eh, ada yang terakhir. Oke, sedikit aja Pak ya. Ya. Baik, makasih Pak Ismail ya, Pak TRM ya. Di intinya ya, AI itu tidak akan sepenuhnya menggantikan manusia. AI itu dibangun atau dibuat untuk membantu manusia. Jadi tetap belajar untuk mengembangkan dan juga menggunakan AI dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Demikian kuliah besar kali ini. Jangan lupa absen ada di mana? Ada di chat gitu ya? Oh ini absensinya silakan di scan QR code-nya. Wajib absensi ya, nanti jadi absen pertemuan di kelas. Baik, segitu saja dulu. Terima kasih banyak kepada Prof. Dedi atas waktunya dan pemaparannya. Saya tutup kuliah besar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.